Amin, amin, shalom. Mari kita membuka Alkitab kita. Kita membaca firman Tuhan di dalam 2 Timotius pasal yang ketiga, ayat yang ke-1 sampai ayat ke-5. 2 Timotius pasal yang ketiga, ayat 1 sampai ayat ke-5. Kita baca perikopnya, dikatakan di sana, keadaan manusia akhir zaman. Ketahuilah bahwa hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pefitnah. Mereka akan menjadi pemberontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak memperdulikan agama, tidak suka mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Ya, sekali lagi, jauhilah mereka itu. Puji Tuhan, pandangan iman kekristenan terhadap gaya hidup modern seperti ini, ya, di dalam kamus bahasa Indonesia, gaya hidup adalah tingkah laku seorang individu dalam masyarakat. Sedangkan gaya hidup modern, ya, gaya hidup modern adalah tingkah laku yang mengikuti tuntunan zaman. Seseorang akan cenderung berpikiran terbuka terhadap kemajuan dan perkembangan zaman. Ya, tidak salah. Namun ia juga akan lebih menghargai waktu. Perubahan pun akan menjadi terus menerus dilakukan. Namun perubahan tersebut akan cenderung mengarah kepada hal-hal yang negatif. Apa saja bagian dari gaya hidup di akhir zaman ini? Ya, manusia saat ini banyak orang mulai berlari dari kehidupan gaya tradisional kepada kehidupan modern. Banyak di antara mereka yang mulai meninggalkan nilai-nilai kebudayaan, norma-norma, dan adat istiadat. Bahkan sudah terkikis karena pengaruh budaya asing. Hingga saat ini masyarakat kita banyak mengadopsi 75% kebudayaan bangsa lain. Banyak juga yang hidup yang bertentangan dengan nilai-nilai kekristenan. Alhasil mereka tidak lagi menurut apa yang Alkitab katakan, tetapi sudah hidup menurut kehendaknya duniawi, keinginan-keinginan duniawi. Segala aktivitas mereka dilakukan untuk mendekatkan apa? Kesenangan dirinya sendiri, bukan kepada Kristus. Bukan kepada Kristus. Ya, kita harus belajar dari saat ini. Ya, berikut ini akan gaya hidup modern, gaya hidup manusia akhir zaman. Ada 3 hal. Yang pertama, yang sudah kita baca tadi. Yang pertama dikatakan mereka apa? Menjadi hamba uang. Menjadi hamba uang, memiliki pengertian sesuatu yang akan memperoleh sesuatu hal yang bersifat kebendaan, artinya materi. Ya, seseorang, ya, akan menghalalkan segala cara demi materi. Menghalalkan segala cara demi materi. Ya, memalsukan sesuatu kelihatannya asli tapi palsu demi materi. Ya, memalsukan dokumen-dokumen, bahkan juga tidak segan-segan mengkhianati saudaranya demi uang. Ini akan kita temukan sehari-hari. Ya, bahkan pejabat-pejabat juga di negara kita ini, ya, bukan lupa janji atau sumpah yang mereka terima waktu menerima jabatan tertentu, jabatan tersebut. Namun mereka sengaja melanggar janji itu demi materi. Bahkan tidak sedikit mereka yang sudah masuk ke penjara karena materi, mengejar materi. Ya, segala aktivitas mereka didasarkan pada uang, bukan lagi aspek kerohanian, atau bukan lagi atas dasar cinta atau dasar kasih. Ya, menjual diri untuk materi. Pernah kita dengar seorang pelajar menjual diri karena butuh materi. Dia dapat uang,
Akhirnya untuk beli handphone supaya apa? Memuaskan kesenangan mereka sendiri. Paham ini memandang manusia itu bukan lagi pada sebuah tubuh dan jiwa, melainkan sebuah benda yang dapat digunakan untuk mendatangkan keuntungan. Tidak salah punya uang, tidak dosa punya harta banyak. Namun dikatakan jangan menjadi hamba uang. Ya, artinya apa? Hamba uang di sini dikuasai oleh uang. Dikatakan 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat yang ke-10. Karena akar, perhatikan, karena akar segala kejahatan adalah cinta uang. Tidak ada yang salah dengan uangnya, tapi kehidupan kita ini jangan sampai dikuasai oleh uang, jangan diperhamba oleh uang. Seperti tadi contoh-contoh tadi. Ya. Oleh karena uang mereka bisa mengkhianati, berkhianat, bersumpah palsu. Ya, mengatakan hal-hal yang tidak benar. Tipu sana, tipu sini karena uang. Iya. Itu ciri-ciri yang sering kita lihat hari-hari ini. Yang kedua, roh yang sedang menguasai di akhir zaman ini, roh egoisme, spirit egoisme, mencintai dirinya sendiri. Mencintai dirinya sendiri. Artinya apa? Sifat egois ini adalah penyakit rohani kronis sejak manusia jatuh dalam dosa. Manusia itu memberontak terhadap Allah karena ego. Ya. Pembunuhan Kain terhadap adiknya, ini salah satu bukti nyata egoismenya manusia. Bukti nyata ego. Yang lain, Raja Ahab membeli kebun anggurnya Nabot. Kenapa? Karena dia ingin menguasai. Supaya dia punya. Aku ini, aku. Iya. Jadi, itu karena ego. Faktanya, tindak kejahatan kerap terjadi disebabkan karena seseorang tidak mampu menguasai egonya. Iya. Sering di jalanan kita, kalau saya di jalan raya, sering melihat pengendara yang lain dengan pengendara yang lain saling marah-marah. Karena ego. Saya baru-baru naik sepeda motor. Iya. Saya kalau ke kiri, ada mobil. Saya ke kanan. Memang saya jalurnya ke kanan. Saya kasih sen kanan. Saya dengar memang motor yang satu ini udah brrrr gitu ya. Karena motornya memang mahal. Cara bawanya juga begini. Iya. Saya memang dari jauh udah saya kasih lampu sen kanan. Tanda ke kanan. Dia nggak perhatikan karena egonya. Dia tiba-tiba lihat dia udah di kanan saya. Di depan ada trotoar. Kalau tidak makan trotoar dia mulai ngomong-ngompat. Dia kutukin saya. Wow. Saya cuma senyum, cuma nggak kelihatan karena pakai masker. Itu kejahatan yang karena tidak bisa menguasai ego. Semestinya dia bisa lihat lampu sen saya, lampu tanda. Memang kalau di Indonesia orangnya ke kiri, bisa kendaraannya ke kanan. Ini kelebihan, ini keunikan di Indonesia. Jadi ego ini harus bisa dikuasai. Harus bisa dikuasai. Di Indonesia saat ini, di dunia ini, egonya. Bangsa lain mau menjajah bangsa lain. Bangsa yang besar mau memerangi bangsa yang lain gitu ya. Kenapa? Karena ego. Semua saling menunjukkan kekuatan militernya. Semua saling menunjukkan kekuatan persenjataan militernya. Wow. Kenapa ini terjadi? Karena ego. Terjadi percekcokan di dalam rumah tangga karena ego. Semua bisa salah. Hal yang kecil sekalipun. Salah mencet odol. Biasanya kan kalau yang apa itu bisa dari tengah langsung pencet itu semua. Padahal di tengah udah kosong.
Sebenarnya kecil, persoalan kecil. Tapi bisa jadi besar. Kenapa? Karena ego. Kamu ini cara micinnya begini. Bisa-bisa sampai tingkat KDART. Karena ego. Keluarga bisa mengalami tingkat perceraian. Baru-baru saya menemukan pasangan. Saya waktu ngobrol sama ini bapak, dia bilang, wah memang istri saya ini keras kepala begini-gini ini semua, wah. Lantas semua kejelekan istrinya dikasih tahu. Dia membanding-bandingkan saya dengan suami orang. Kalau begitu kenapa dia nggak sama suami orang aja dia nikah? Lantas saya tanya sama istrinya, iya pak, dulu ini waktu saya menikah tidak pernah begini, dia begini, berjanji begini. Ternyata kenyataannya seperti ini. Itu. Kenapa terjadi? Sampai ada yang cerai. Terjadi karena selalu memelihara ego. Aku. Tidak bisa menguasai ego. Ya. Orang tua dan anak dan orang tua, bersaudara, suami dan istri dan suami, bisa bertengkar oleh karena ego. Siapa yang tidak pernah salah? Dalam rumah tangga, siapa yang tidak pernah salah? Semua bisa salah. Yang ngomong ini juga bisa salah. Tapi jikalau pasangan kita salah, ya, ada yang bisa mengatakan, ya maaf, ya, kesalahan orang lain. Ya, jangan selalu kita harus menunggu dia yang minta maaf. Gak apa-apa kita minta maaf. Saya bukan salah. Tapi manusia karena egonya selalu tunggu nanti biar dia minta maaf kepada saya. Gitu. Iya. Biar dia. Kan dia udah tahu dia salah. Biar dia nanti minta maaf terhadap saya. Gak semua orang bisa memahami itu. Tapi kalau kita memahami orang itu salah, kita yang datang. Ya, kita yang datang dengan lembut supaya terjadi kedamaian. Jadi kekacauan bisa terjadi karena ego. Keadaan manusia akhir zaman ini, khususnya pandemi sekarang ini, banyak pikiran orang sudah mulai merasuk, ya, gampang marah, gampang benci, gampang memfitnah. Seperti tadi dikatakan, memfitnah, berlagak tahu, garang, suka berkhianat dan lain-lain. Itu yang terjadi. Tapi kalau ada kasih, bisa mengampuni, bisa memahami. Kalau ada orang salah, baiklah menasihati supaya ada perbaikan. Itu manusia akhir zaman. Dan yang terakhir dikatakan, manusia akhir zaman ini, ya, memiliki sifat hedonisme. Sifat hedonisme, gaya hidup yang saat ini banyak dianut oleh anak-anak muda, kaum muda. Ya. Hedonisme berarti pandangan hidup yang menjadikan kesenangan. Semuanya kenikmatan, kesenangan menjadi tujuan utama mereka. Memenuhi hasrat atau hawa nafsu menjadi sangat penting. Ya. Kalau Bapak Ibu dengar pernah semboyan, YOLO. YOLO. Kepanjangannya, You only live once, ya. You only live once. Artinya kamu hanya hidup sekali, ya. Sehingga kamu bisa bebas melakukan apa saja yang kamu inginkan, apa yang kamu lakukan, ya. Kamu bisa lakukan sebebas-bebasnya. Hal ini membuat orang banyak menyimpang dari ajaran-ajaran firman Tuhan. Seperti baru-baru Valentine Day, hari kasih sayang. Sebenarnya tidak harus 14 Februari untuk menyatakan hari kasih sayang seperti apa yang kita katakan. Harus setiap hari menunjukkan kasih sayang. Tapi ini menjadi momen bagi orang-orang tertentu untuk melakukan sesuatu apa yang dia inginkan, kebebasannya, menikmati segenap kehidupannya, keinginan duniawi. Ya, ada istilah party all night long. Nah, pesta sepanjang malam, ya, seks bebas dan narkoba.
sesuka-sukanya. Karena itu kesenangan, kenikmatan yang mereka tujukan gitu ya. Jadi kehidupan kita harus berbeda. Kehidupan anak Tuhan harus berbeda. Kehidupan orang-orang Kristen, pengikut Yesus harus berbeda. Saya baca di satu negara dikatakan satu aula besar, ruangan hall besar, ya, Valentine Day kemarin bisa berganti pasangan berhubungan seks. Begitu becaknya. Ya, begitu bejaknya. Tidak ada lagi norma-norma. Tidak ada lagi moralnya. Bisa berganti-ganti pasangan. Padahal Valentine Day, hari kasih sayang. Iya. Saya melihat gitu ya. Binatang tidak seperti itu. Kalau ada pasangan lain mau mengganggu pasangannya, langsung dihadang. Ini manusia loh. Tapi ini yang Alkitab katakan bahwa manusia akhir zaman ini, ya, yang pertama menjadi hamba uang, yang kedua, ya sekali lagi maaf, yang pertama menjadi hamba uang tidak salah dengan uangnya, tapi jangan sampai kita dikuasai oleh uang, jangan sampai diperbudak oleh uang. Yang kedua, egoisme, kesombongan. Egonya. Yang ketiga, hedonisme, kepuasan, kenikmatan hidup. Maaf Bapak Ibu, hidup yang sekarang ini bukan ini akhir segalanya. Hidup yang sekarang ini adalah awal nanti untuk hidup yang akan berikutnya. Hidup yang sekarang ini akan menentukan hidup yang akan datang. Tinggal pilih, neraka atau surga. Ya, Alkitab mengatakan di dalam Roma 13 ayat 12 saya bacakan untuk kita, hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan, jangan dalam percabulan dan hawa nafsu, jangan dalam perselisihan dan iri hati, tetapi kenakanlah Tuhan Yesus sebagai pelengkap senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Ya, firman Tuhan yang luar biasa. Kita harus berbeda. Pengikut Yesus harus berbeda. Janganlah kamu serupa dengan dunia ini. Artinya bukan kulitnya, tapi karakternya, perbuatannya, perkataannya, segenap kehidupannya harus berbeda. Karena kita dari sumber yang berbeda. Dari tempat yang maha kudus. Kita semua merindukannya. Hari kedatangannya yang sudah semakin dekat. Alkitab mencatat tadi, jauhilah mereka itu. Jauhilah mereka itu. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.